Foodies, warung makan Padang yang satu ini punya menu unik yang katanya nih gak ada di tempat lain loh. Yup, ini dia gulai telur bebek yang bisa di-request mau matang atau setengah matang. Disajikan bareng sama kuah gulai santan berempah yang kental. Kebayang ya gurihnya. Supaya kalau dibelah bisa seperti ini. Nih lihat ya. Wow. Telur bebek ini dimasak langsung di kuah gulainya tuh foodies. Dibuat seperti poached egg, tapi endingnya tetap mendarat di nasi. Bukan toast atau salad ya, kayak makanan western kebanyakan. Yup, namanya juga warga pos 62 sejati. Pastinya kita pengabdi nasi dong. Wow. Rasanya gurih, ada hint pedasnya dikit. Tapi yang paling penting adalah telur ini nggak amis sama sekali. Melt banget, jadi waktu di mulut tuh langsung kayak cair, pecah. Wow. Lanjut. Katanya nggak Minang banget nih kalau nggak makan ayam popnya foodies. Tapi di sini lagi-lagi berbeza. Ya, ada kuah putih kental campuran kuah ayam pop asli dan tambahan santan. Atau favoritnya Ricky nih foodies, menggunakan sambal merah yang khas dengan rasa asam dan sensasi pedasnya. Menurut aku ya, aku sukanya yang merah. Karena di situ jauh lebih segar karena ada tomatnya tadi. Terus ada cabai-cabai yang cabai merah, cabai besar. Jadi menurut aku jauh lebih lengkap rasanya. Gak afdol dong makan di warung Padang kalau nggak nyobain rendangnya ya kan? Coba. Selazis apa sih? Oke foodies, dan biasanya rendang adalah salah satu penilaian paling tinggi kalau di rumah makan Padang. Kalau rendangnya enak berarti memang semua lauknya enak ya. Kita cobain. Nah, kalau udah ditumplekin kayak begini sih tinggal the power of uwak-uwak aja nih foodies. Nasi, rendang, bumbunya, gulai nangka, sambal. Hati-hati nggak bisa berhenti nih. Aduh, gawat foodies. Speechless. Bumbunya rich banget. Bener-bener kayak medok, rendang, gurih, dagingnya lembut banget. Nggak ada perlawanan sama sekali. Jadi masuk mulut tuh langsung misah, langsung pecah. Wow, bisa lihat ya. Tuh, nggak pakai tenaga, nggak pakai perlawanan tuh, langsung memisah begitu loh guys, tuh. Cobain ya. Tuh ya, meski dibilang baru, tapi soal rasa boleh banget loh kalau mau diadu. Apalagi masakan Padang di sini tuh termasuk on budget foodies. Paket nasi sama lauknya mulai dari Rp13.000. Wah, murah meriah yes, alias receh. Ya udah, langsung aja cus kita meluncuri ke warung makan Padang Saraso yang buka tiap hari di bilangan Kalideres, Jakarta Barat. Gaskin foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau warung ramesan punya lauk yang banyak, harganya juga ramah di kantong. Wah, udah pasti deh ya jadi idola warga sekitar. Ada sekitar 70 menu yang bisa dipilih, dari yang pedas, manis, gurih, kuah, dan goreng. Pokoknya mah semua lengkapin komplit. Tapi yang Rizal pilih sih tentunya yang paling recommended ya. Yakni ada sate kulit pari, daging pari, gulai daging, karedok, oncom, dan oseng paya. Yang paling pertama aku cobain ini apa coba foodies? Sate kulit ikan pari. Itu rasanya kenyal kayak gitu. Karena ini masak jadi asap, jadi aroma asapnya itu berasa banget. Gurih, kenyal. Unik. Jangan foodies kira teksturnya mirip sama kulit ikan biasa loh ya. Yang ini tuh kenyal, mirip kayak makan kikil foodies. Kulitnya ini sudah diasap selama 1 jam, jadi pas dimakan kayak aroma smoke-nya itu kuat sih. Terus ya dimasak pakai kuah kuning dari kunyit, lada, dan juga jahe, bikin rasanya jadi gurih, manis, dan juga sedikit pedas. Woo, it's so yummy. Oke deh, kulitnya udah, sekarang bagian dagingnya ya foodies. Hampir sama dengan ikan gurame, tapi ini teksturnya lebih kenyal dan juga pipih-pipihnya itu lebih besar.
Kalau gurame kan dia tuh kecil-kecil dan empuk. Kalau ini teksturnya lebih kenyal foodies. Dan pertama kalinya dimakan Rece aku nyobain ikan pari dan juga kulit pari foodies. Mantap. Daging ikan parinya ini juga diasap baru dibumbu kuah kuning foodies. Jadi bikin teksturnya itu nggak benyek meskipun sudah diberi kuah. Dan kalau foodies pecinta daging ikan yang lembut, wah wajib cobain sih. Durinya juga aman kok foodies. Tadi si menu favoritnya udah, oke sekarang nasi liwetnya dong Zal, diicip. Dia tuh pulen tapi tidak menggempal foodies. Aroma santannya, kemudian rempah-rempahnya berasa banget dan pas masuk ke mulut gurih luar biasa. Nasi liwet di dapur Asri ini emang tipe yang agak mawur gitu foodies, jadi nggak lengket dan agak bercerai-berai. Nasi liwetnya ini wangi banget, daun salamnya itu nggak pakai pelit loh, jadi kunciannya tuh emang. Tak lupa foodies, ada oncom lencak yang siap dibuat manjain mulut Rizal. Takis. Tekstur oncomnya juga lembut, lencanya juga mateng. Kemudian dia ada pedes-pedesnya karena dari potongan cabai ini. Dan karena ini rumah makan tuh hampir kayak Jawaan gitu, jadi lebih dominan manis gitu foodies. Tadi yang aku cobain dari ikan pari, kulit pari, manisnya lebih dominan foodies. Foodies oncomnya ini tuh garansi deh, nggak bau juga nggak pahit dan sedap. Rahasianya karena si oncom udah dicuci bersih plus diremas-remas hingga empuk. Dipadukan sama lencak dan kemangi yang wangi, wah mantul sih. Lencaknya juga matang ya foodies, jadi rasanya tuh pas banget pecah di mulut, nggak ada deh tuh rasa-rasa mentahnya foodies. Wajar jadi favorit foodies karena dia itu pepayanya mirip setengah matang tapi memang matang, masih ada kenyal-kenyalnya, kemudian dia masih ada crispy-crispy-nya. Dan ini nih foodies bisa lihat nih, ada teri yang dia tuh bukan cuma pajangan doang foodies, tapi dia membawa rasa ke oseng ini tuh jadi sesuatu banget foodies. Daun pepayanya sudah nggak pahit ya foodies karena sudah direndam pakai garam. Plus disandingkan sama ikan terinya, wah kawin banget ini mah. Semua menu di warung nasi liwet dapur Asri ini emang beneran enak foodies. Berasa banget gitu loh masakan rumahan dengan cita rasa yang otentik abis. Dan pastinya murce dong alias receh. Mau tahu rekomendasi makanan yang enak, murah, dan juga rekomendasi dari Rizal Akbar? Makanya tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies bukan dari santan, bukan juga susu, tapi ini dia coto Makassar yang full of rempah-rempah. Resep turun-temurun loh. Namanya Mama Coto Pink. Yaps, bukan cuma namanya doang nih yang pink, tapi bangunannya juga serba pink ya. Gemoy banget ya foodies. Nah foodies, sekarang aku mau cobain nih salah satu best seller, kita mau cobain coto campurnya. Di dalamnya tuh udah ada jeroannya, terus ada lidahnya juga ya. Coto Makassar bisa dibilang makanan berkuah tertua di Makassar loh foodies. Iya, ciri khasnya tuh ada di kuahnya yang full of rempah. Kayak kacang tanah halus, jinten, kunyit, plus juga air tajin. Jadi no santan and no susu kayak soto-soto pada umumnya ya foodies. Dan selain kuahnya yang ikonik, Coto Makassar juga terkenal karena pakai jeroan sapi sebagai isian utamanya. Di Mama Coto Pink ada coto campur yang isiannya tuh foodies lidah, daging, hati, dan paru. Tapi ada juga kok versi coto daging yang isinya potongan daging empuk aja. No drama-drama jeroan kok. Penasaran sama rasanya? Cus kita cobain bareng yuk. Kalau biasanya mungkin jeroan sama lidah gitu, dia agak keras ya. Cuman ini pas dimakan, dia lembut banget foodies. Dia pas masuk ke mulut langsung hancur foodies. Tuh, ini kelihatannya sih dia keras, tapi sebenarnya nggak keras pas dimakan. Dia lembut banget, selembut itu foodies. Ini aku coba makan lagi ya, buat pastiin bener nggak dia selembut itu ya.
rasa dagingnya berasa banget, jeroannya berasa banget, lidahnya juga enak banget. Ini yang bikin kuahnya kental, bukan dari santan tapi dari rempah-rempah. Nah nih foodies, aku tunjukin ya isian rempah-rempahnya. Ya, luar biasa sekali. Dari rempah-rempah dia bisa bikin kuahnya nggak terlalu kental. Ini kentalnya sih pas ya tuh. Jeroan tuh enak ya, tapi kalau salah olah baunya bisa bikin gak mood deh tuh buat makan, ya nggak sih? Makanya jeroannya direndam pakai air jeruk atau cuka dulu tuh foodies, trik anti bau yang udah turun-temurun. Ya nggak bau, tapi lebih ke wangi gurih. Jadi kalau nyium ini pasti lapar sih. Baru buka bulan September lalu, tapi Mama Coto Pink ini udah bikin orang balik lagi tuh foodies karena ketagihan. Udah kayak ada magnetnya nih. Apalagi resepnya langsung dari orang asli Makassar. Jadi wajar banget ya kalau keotentikan rasanya kebawa sampai ke kota hujan ini. Gimana Mbak rasanya yang campur Mbak? Enak sih, jadi dia untuk daleman sapi kayak gini gak bau ya. Oh berarti sama review kayak tadi ya. Harga juga aman kok di dompet foodies. Coto campurnya tadi tuh 30.000 aja ya. Kalau mau full of daging-dagingan, ada coto daging harga Rp35.000. Cotonya, coto daging full daging semua. Dia pas digigit sama lembut, tapi nggak selembut yang coto campur tadi. Tapi dia di kuahnya tuh masih berasa dagingnya, jadi seratnya tuh masih berasa foodies. Tadi aku pakai sambal dikit kan. Ini kayaknya itu takaran yang pas. Dia jadi ada pedasnya dikit dan jadi tambah lebih gurih lagi. Jadi ketika makan ngantuk tuh langsung melek. Foodies, coto Makassar tuh paling enak kalau makannya sama buras dong ya, setuju? Gak pakai buras tuh rasanya kayak cinta tanpa kepastian. Ada tapi kurang lengkap. Buras beda ya ngomong-ngomong sama lontong nih atau ketupat foodies. Kalau buras itu nasi lembut yang dimasak pakai santan dan dibungkus rapi pakai daun pisang. Di sini langsung disuguhin 8 buras di meja foodies. Walah, apa nggak ngiler nih mau ngabisin semua tuh? Let's go kita santap bareng sama coto yang Andelita. Oh ternyata bedanya buras sama ketupat ini, dia tuh kalau dimakan tuh lebih lembut daripada ketupat. Ketupat tuh masih agak kaku dia teksturnya. Ini tuh dia lembut, kayak bubur sebenarnya di buras ini. Lebih berasa juga karena ada santan di dalamnya. Coto campur, coto daging, dan burasnya approve ya foodies. Kalau main seger-seger juga ada kok, si es pisang ijo khas Makassar. Seger banget foodies. So, tunggu apa lagi? Sekali lagi gaskan ke Mama Coto Pink yang ada di Bogor ya. Foodies bisa datang dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend sih bisa dari jam 8 pagi tuh foodies. Jadi sabi banget nih buat sarapan. Jadi ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sekarang aku mau cobain yang pedas. Oh, pedasnya nampol. Siapa bilang jajanan Bandung itu harus batagor, mie kocok, peracian, atau seblak foodies? Nih ada jajanan khas Palembang yang udah jualan hampir 40 tahun di Kota Kembang. Resepnya sih otentik wong gitu, tapi KTP-nya asli Sunda nih foodies. Yap, pempek di sini gak dikirim dari Palembang yo, tapi dibuat langsung tiap hari dalam skala besar. Ribuan pieces foodies. Wih, wih, wih. Ini di sini udah ada pempek kulit ya, ini ya bener ya? Tuh, pempek kulitnya udah ada. Ini udah digoreng pempek kulitnya. Ini prosesnya seperti ini. Yang di sini ada pempek apa nih? Telur bukan nih? Kapal selam kecil. Kapal selam kecil. Ini namanya kapal selam kecil foodies. Ya, namanya juga kapal selam, makanya dikasih dayung di sini. Salah ya, salah ya. Selain ramai sama pelanggan dine-in alias makan di tempat, pempeknya juga sering dijadiin oleh-oleh loh foodies. Unik kan? Dari Bandung, tapi oleh-olehnya pempek. Ini sebelum aku mau coba-coba, aku mau tanya dulu dong. Hai, Cece. Aku ini kan belum nyobain.
Boleh nggak sih sekalian dikasih tahu sama foodies yang di rumah rasanya gimana? Kalau untuk pempeknya oke. Teksturnya. Terus? Modelnya apalagi Oh. kuahnya terasa udangnya. Oh, mantap apa pokoknya semuanya. Thank you Cece cantik. Tuh udah kena spill dikit-dikit ya. Semakin penasaran gak sih tuh foodies? Yuk kita gaskan aja kalau gitu. Biasanya yang keriting itu, dia rasanya itu lebih light. Dia rasanya itu lebih ringan biasanya. Tapi kita cobain dulu ya. Iya Cece makasih. Tuh. Ini benar-benar ya foodies ya. Dari beberapa toko pempek yang ada di Palembang, ini bisa bersaing sekali dengan yang ada di Palembang. Karena rasa yang keritingnya aja ini, gurih dari ikannya itu berasa dari sini. Paket yang Ihsan pesen nih foodies, paket 60.000. Udah ada 7 pempek ikan dan juga 2 pempek udang. Berarti harga satuannya cuma 6 ribuan aja tuh foodies. Wih, cakep. Soal cuko juga agak beda nih guys. Foodies bakal dikasih 2 pilihan, cuko manis serta cuko pedas. Berani nggak nyobain cuko pedasnya? Sekarang aku mau cobain yang pedas. Oh, pedasnya nampol. Tapi enak banget. Buat aku yang pecinta pedas, foodies, aku suka banget sama yang ini. Karena pedas, bisa lihat ya, langsung ngocor keringat aku. Nah kalau foodies mau cobain sensasi rasa yang berbeda nih, cobain deh pempek udangnya. Karena selain ada rasa gurih, pempek udangnya itu juga ada sedikit rasa manis alami dari udangnya gitu foodies. Mantap. Wow. Ini beda sih foodies sensasinya. Pada saat dimakan, aroma udangnya tuh kayak meledak di mulut gitu foodies. Ini keren loh. Bisa loh konsistensinya tuh bener banget gitu. Empuknya pas, luarnya garing. Tadi rasa ikan berasa ikannya, ini udang berasa udangnya. Eits, masih ada lagi nih foodies, pempek crispy. Basicnya sih dari pempek kulit yang dibikin lebih tipis gitu ya. Selain suara garingnya yang menggoda, rasanya pun gak kalah lazis loh. Ulala, lemaknya. Intinya foodies, kalau kalian lagi datang ke kota Bandung tapi pengen makanan semua yang namanya makanan Palembang, di sini lengkap. Dan yang pasti juga foodies, kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh, tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, bener receh, tapi rasa nggak recehan. Wih, warung yang satu ini jualannya cuma 1 menu nih, tapi udah buka lebih dari setengah abad loh. Wih, legendaris nih foodies. Mulai dari awalnya dagang keliling sampai sekarang punya warung sendiri, pelanggannya tetap rame warawiri. Keluar masuk gak pakai berhenti deh pas jam makan siang kayak begini nih foodies. Wih, top banget ya. Foodies ini adalah mie kocok di Kota Bogor, udah jualan dari tahun 71. Mereka tuh punya 2 jenis pilihan ya, ada yang setengah sama yang normal yang gede banget foodies. Jumbo, ada daging sapi, ada potongan ayam, ada bakso, ada mie, ada sawi. Tentunya aku makan yang porsi 1 dong. Udah jauh-jauh dari Jakarta ke Bogor ya kan? Pesannya mah kudu full 1 porsi dong ya foodies. Nih, ini isiannya ada mie kuning, sawi, toge, bakso, kikil, dan sate agak lain. Suiran ayam kampung. Coba kita seruput kuahnya dulu mumpung masih hangat. Kuahnya mantep sih, mantap banget. Artinya ngaldu banget ya foodies. Secara kuahnya itu campuran kaldu ayam kampung dan sapi yang digodok setidaknya selama 3,5 jam. Plus kalau foodies notice nih ya, ada semacam sambal yang langsung aja deh tuh dimasukin, gak pakai basa-basi nanya. Mau pedas nggak sih gitu? Enggak tuh, nggak ditanyain. Nah foodies, ini dia nih yang ngasih sensasi rasa asam segar beda dibanding mie kocok lain. Sos tomat buatan sendiri. Wih, unik nih foodies. Namanya mie kocok pasti ada mie-nya nih foodies. Masih ngebul. Ini aku yakin mereka pakai jenis mie yang beda banget ya.
Karena tebel-tebel tapi lembut banget. Betul-betul, lagi-lagi mie-nya ini dibuat homemade. Mirip mie kuning kayak di mie Aceh, tapi bentuknya agak lebih pipi foodies. Dan gak cuma itu, yes, baksonya juga produksi sendiri. WOW, emang beda deh ya kalau ada legend punya M. Ada aja gitu ciri khas atau signature-nya. Nah ini nih yang bikin para pelanggannya bolak-balik mampir ke sini. Foodies, ternyata yang makan di sini itu udah banyak yang langganan lama loh. Contohnya ini bapak di depan aku. Halo pak, suka makan ke sini? Suka banget. Oh iya, Seminggu sekali mah. seminggu sekali. Iya. Udah tahun berapa pak langganan di sini pak? Seingat saya tahun 90. 90. Iya. Waktu itu makan masih di harga berapa pas mangkok pak? 3.000 kalau nggak salah. Iya. Cukup keluar 20.000 aja buat dapetin makanan yang lazisnya gak habis-habis kayak gini loh foodies. Mulai dari kuahnya, yummy-nya, sampai toppingan bakso, kikil, dan juga ayam kampungnya yang melimpah. Yuh, cakep bener sih. Jadi kalau misalkan Foodies ke Bogor, wajib datang ke Mie Kocok Mawar di Jalan Dr. Semeru. Wah, TOP BGT, top banget. Jangan lupa ya, bukanya mulai dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Dan yang pasti nih, makin malam, makin rame foodies. Just yuk kita meluncur foodies ke Kota Hujan buat cobain langsung nih yang lazis-lazis kayak begini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Beuh, mantep Foodies. Nah ini aku megang nasi timbel sama ambil apa iki gado-gado. Nasi timbel? Gimana nasi timbelnya? Halo Foodies. Aku sekarang udah di suatu tempat yang sangat viral. Nah ini aku megang nasi timbel sama ambil apa iki gado-gado. Nasi timbel? Gimana nasi timbelnya? Nasi timbel iki kok ngeyel. Nasi timbel. Ini orang-orang juga tahu ini mah cobek. Iki lo nasi timbel, ini gado-gado. Gado-gado. Ini kan pot. Di mana gado-gadonya? Tekon tangeyel. Ini tuh gado-gado, emang kemasannya kayak gini, dikemas kayak begini deso. No tipu-tipu ya foodies, ini emang lagi viral banget direkomendasiin sama komedian terkenal pula, Raditya Dika. Yaps, namanya si Boba. Bulan September kemarin tuh mereka ngeluarin menu yang unik banget. Gado-gado dalam pot sama nasi timbel yang disajikan modelan cobek-cobekan gitu loh foodies. Bang Baut aja sampai nggak caya nih foodies. Udahlah bang, cobain dulu skuy biar foodies kan juga jadi caya. Ini apa namanya? Makanan pot. Gado-gado deso ram nih. Gado-gado. Kita nyobain gado-gado. Nah, ini kebetulan di atas gado-gado ada biasanya kan pohon paya. Kalau ini pohon apa nih namanya ini? Kemangi. Kemangi. Kita langsung gas. Oh, kirain atasnya tanah lempung. Ternyata bukan. Atasnya yang mirip tanah itu sebenarnya bacem yang dihaluskan foodies. Begitu disendok, walah ketahuan deh isinya. Gara-gara komplit, ada kol, timun, kacang panjang, toge, dan juga tahu. Jadi nggak cuma gaya-gayaan doang nih. Oh ya, ada juga kuning telur yang dimasak sempurna. Warnanya pun kuning cerah, cakep banget. Nggak lupa kerupuk dong biar ada crunchy-nya. Gimana? Ada bacemnya enak. Enak kan? Enak. Tuh. Tekstur bacemnya sih halus. Halus. Dalamnya ya rada ngerenjel sitik tapi yo nggak ngerenjel banget ya dibilang halus loh enggak. Dan padat. Oh, padat ya. Jadi masih yo sitik sedikit segini tok warak loh yo kenyang loh. Masih kurang ya, harusnya nambah. Apalagi sambal kacangnya yang halus sampai ngeblend manis gurih sama semua bahannya. Wah, ini mah gado-gado naik kelas nih. Tapi harganya masih bersahabat loh foodies. Cuma 30.000 aja. Way away. Jadi ini namanya apa? Kadang ada kadang enggak.
Kadang ada, kadang kagak. Nggak. Berarti ini rezeki-rezekian dong. Nah, menu ini tuh nggak selalu ready tiap hari, stoknya terbatas banget. Jadi kadang ada, kadang nggak ada. Pagi masih nyempil satu, sore udah lenyap gitu loh. Ingat ya, yang bisa dimakan uleknya aja nih foodies. Warna dan teksturnya tuh bisa mirip banget karena dibungkus sama rengginang, cemilan gurih khas Betawi. Tahu dong? Wah, foodies. Di dalamnya ada sesuatu, foodies. Dalamnya ini ada nasi, telur, sama potongan ayam. Kasih sambal gini jangan cuocok. Kalau untuk yang luarnya ini, yang hitam-hitamnya ini plain ya, tidak terlalu ada rasanya. Nah, dalamnya itu ada rasa gurih-gurihnya. Tapi karena aku pakai sambal dan sambalnya ini lumayan pedas, untuk yang doyan pedas ini bisa coba ya, foodies. Jadi ada perpaduan gurih-gurih pedas. Yaps, nasi timbel khas Sunda identik banget sama campuran daging ayam dan telur ayam foodies. Jadi satu gigitan aja udah full protein. Nah, walaupun luarannya atos, keras kayak gini, tapi nasinya dalamnya pulen loh. Dan mereka ini nggak pelit topping. Nggak pelit topping. Itu tebel banget, dalamnya padat Tuh. banget. Sambalnya dikarenakan kalau saya itu pecinta pedas, jadi menurut saya ini kurang pedas. Jadi kurang pedas, harus nambah lagi pedasnya. Aduh, ini sih definisi sensasi makan yang berbeda dari yang lain ya. Emang ya, owner boba ini tuh pengen kasih experience makan yang susah banget buat dilupain. Makan receh, Menu receh, tapi rasa nggak receh. Ayo, makan lagi. Oh my god, foodies, nggak salah pilih nih aku nih. The best banget, terbaik banget. Ini pasti yang lagi nonton nih, ngiler, ngeces. Makin penasaran kan? Kalau yang belinya aja serame ini, wih mantep nih kayaknya gokil. Semuanya foodies, wow. Nasi tongkol balado jadi salah satu pilihan nasi yang wajib banget dicobain kalau makan di sini. Ada apa lagi Kak nih? Cara membuat nasi yang seperti ini nih? Ada nasi lada garam juga. Oh, ada nasi lada garam juga. Oh, berarti nggak pakai sambal dong, nggak pakai sambal gini dong. Nasi lada garam nggak pakai sambal, pakainya cabai rawit ditabur. Oh, mau dong Kak, mau ya. Oke, kita bikin nasi lada garamnya dulu. Skuy foodies, bikinnya sama-sama dadakan nih dengan proses pengadukan di atas cobek. Nasi, daun bawang, bawang putih goreng, irisan cabai rawit, dan terakhir bumbu kaldu ayam. Kumpul deh tuh semuanya jadi satu. Sip, tinggal diaduk sampai merata dan sudah bisa disajikan. Sekarang kita geser ke aneka macam lauk pauknya ya foodies. Nah, yang menarik perhatian jelas nih, menu kulitnya ini nih. Kalau perkulitan duniawinya kurang, ada lauk prasmanannya juga ke foodies. Tenang, mulai dari ayam, aneka persatian yang ukurannya jumbo komplit, daging sapi dan aneka jeroannya. Udang juga ada, ikan asin sampai lalapan nih foodies. Dan tentu yang nggak boleh ketinggalan pastinya sambal tempongnya. Makan di warung nasi tempong, kalau nggak pakai sambal tempong ya kayak mana tuh? Wow. Gurih, asin. Dia nggak terlalu pedas ya, karena memang cabenya ini kan dipotong, ya kan, bukan diulek. Tapi kalau kita gigit cabenya pasti itu baru berasa pedas. Nah, tapi yang paling menonjol adalah bawang putih gorengnya. Ini luar biasa, berasa banget bawang putihnya. Tekstur nasi yang pulen bikin selera makan tuh jadi lebih bertambah gitu foodies. Coba padukan deh sama menu jagoannya nih, kulit salmon goreng dengan sentuhan bumbu lada garam. Ini pertama kali nih, lagi-lagi the best banget deh si makan receh. Selalu ngasih makanan yang belum pernah aku makan. Asin, terus dia garing banget kulit salmonnya. Apalagi diperpadukan dengan nasi lada garam ini, tambah nikmat foodies. Waduh, bikin ngiler aja deh. Dengar bunyi kriuk dan kulit salmonnya itu loh, jadi kepengen ikutan makan ya gak sih foodies? Bukan cuma dapetin garing gurihnya aja nih, tapi aroma khas ikannya juga masih berasa banget. Nagih pisan. Foodies, ini aku paling suka ya. Sambal itu yang fresh banget, yang dibuat itu dadakan. Wah, itu
sangat seger dimakannya. Tapi biar lebih seger lagi, kan ada jeruk limaunya nih. Kita peresin ya. Biar agak asem-asem, asemnya dapet, ada manisnya juga dapet nih sambalnya. Duh, sampai bablas nih, hampir aja nasi tongkol baladonya kelewat. It's sesuai prediksi ya foodies, untuk nasi tongkol balado ini punya cita rasa pedas yang cukup dominan. Hadirnya daging ikan tongkol goreng bikin aroma nasi yang satu ini makin nikmat. Ada sensasi aroma ikan lautnya gitu. Wih, asik ya. Ini karena cara membuatnya ini, di dalam cobek, bumbunya dicampur, terus juga ada tongkol juga dicampur. Jadi memang ini berasa banget nih. Tuh, kesini pulen banget ya. Tuh, tongkolnya juga foodies, nggak pelit tuh, banyak banget. Nih, tuh. Nah foodies, makan sambal tempong jangan lupa dong dengan ikan asin dan aneka lalapan kukusnya seperti bayam dan labu siam. Nikmat banget. Berasa lagi di Banyuwangi, di daerah asal nasi tempongnya ya. Ya udah sih, biar nggak makin penasaran nih, cus lah foodies, datang langsung aja ya ke Nasi Tempong Restu yang beralamat di Jalan Cilaki nomor 34 Bandung. Oke, kita spill harganya ya. Untuk nasi lada garam dan nasi tongkol balado harganya mulai dari 10 ribuan aja. Sementara menu andalannya nih, kulit ayam kribo dan kulit salmon gorengnya mulai dari 15.000 sampai 20 ribuan. Itu udah dapat pilihan topping aneka sambal. Nah, buat foodies di rumah ataupun di mana aja yang lagi nonton makan receh, kalau mau cobain makan-makanan yang enak, yang unik, yang mantep rasanya, itu hanya di Makan Receh. Trans 7. Karena makan receh, menu receh, tapi rasa enggak receh.